adik-adik, gimana nih hari Minggu kita sudah berkumpul kembali di gereja. Nah, walaupun online, tapi kita tetap mau bersemangat, kita mau bersukacita, mau memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau dengan sikap doa, kita mau menyanyikan lagu kita di dalam bait Allah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul kembali walaupun secara online. Biarlah Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir, supaya kami dapat memuji nama-Mu dengan bersukacita dan dengan kesungguhan hati kami. Dan biarlah kebaktian ini pimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mengalami begitu besar kasih Allah pada kita. Sepanjang hidup kita, dari hari ke hari, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Dia begitu besar kasihnya pada kita. Kita rindu mau memuji nama Tuhan. Begitu kan, Lasse Hans? Iya, Lasse. Nah, adik-adik, kita mau nih memuji nama Tuhan dengan satu lagu. Lagunya Inggris, mungkin susah, tapi kita mau sama-sama belajar bersama-sama. Kita nyanyikan itu, judulnya adalah Shout to the Lord. Jadi apa sih lagunya itu, Lasse? Lagunya ya intinya kita mau memuji nama Tuhan. Benar, Lasse. Iya kan? Iya. Yuk, sama-sama kita memuji nama Tuhan. Shout to the Lord. I want to
ini Mas Andre? Mas Andre? Wah, Mas Hans. iya Mas Andre kenapa lagi main game sekarang? Lah, emang kenapa saya nggak boleh main game maksud? Iya, kan main game ada waktunya dong. Kita harus taat dan patuh. Oh, iya. Ya kan, kalau waktunya sekolah minggu, kita nggak boleh main game. Sorry, iya benar. Nah, adik-adik, kita juga harus kayak gitu, taat dan patuh. Betul. Apalagi terhadap Tuhan. iya, firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa, Lause? Percaya dan taat. Oke, sama-sama kita bagi diri, kita ikutin gerakannya. Yuk. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Mari adik-adik, kita mau mengkirakan pengakuan iman rasuli bersama-sama, kita dengan sikap yang sempurna dan juga dengan suara yang lantang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi gimana caranya ya, Los Andre? Oh, caranya adik-adik bisa dengan simpen dulu di kotak. Nanti kalau kita datang ke gereja, nah adik-adik bisa bawain kotak itu. Atau bisa minta tolong papa dan mama untuk transfer. Misalnya adik-adik kasih 50.000 sebagai persembahan, ditambahin 01, jadi 50001. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi bisa tabung di rumah dulu. Nanti kalau udah bisa datang ke gereja, bawa tabungannya ke gereja Iya. ya. Oh, atau ditransfer ya? Iya. Oh, oke. Mari kita persiapkan hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu persembahan kami. Pada hari
Mari anak-anak kita masuk dalam doa. Semua lipat kanan tangan, tutup mata. Setelah itu kita sambung dengan doa Bapa kami ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh membawakan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga uang ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Kalau begini gimana, Ustaz? Ya. Oke ya, sudah ya. Oke, thank you, sorry. Oke. Slide-nya udah kelihatan kah, Ustaz? Sudah lah, Ustaz. Oke, akhirnya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi adik-adik semua. Sorry ya untuk kendala teknisnya. Maklum, Ustaz perdana nih untuk cerita online di Zoom. Nah, adik-adik, kemarin selama 10 minggu kan adik-adik sudah belajar ya 10 perintah Tuhan, ya 10 hukum Taurat. Itu 10 hukum Taurat itu semua baik, ya kan, sempurna. Nah, tapi minggu lalu adik-adik juga belajar kalau hukum Taurat itu ternyata tidak membawa pengampunan atas dosa atau keselamatan, ya kan. Nah, jadi manusia itu, karena manusia itu berdosa dan manusia tidak mungkin menuruti hukum Allah, ya. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa sih tapi Tuhan tetap kasih hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan buat kita dan kenapa kita tetap harus taat, ya. Jadi kita hari ini akan belajar gimana kita bisa bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami yang mendengarkan firman Tuhan, juga Lausa yang bercerita dan yang melayani. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ya, adik-adik, sebelum kita mulai, Lausa mau kasih tahu ya sedikit tata tertib di Sunday School atau di sekolah minggu. Adik-adik kalau punya Alkitab boleh disiapkan Alkitabnya. Nanti kita akan buka Alkitab untuk baca-baca ayat, ya. Kalau udah disiapkan, good. Kalau yang belum bisa diambil dulu Alkitabnya atau handphonenya. Nah, terus kemudian yang berikutnya, adik-adik tolong duduk dengan tertib, ya. Jadi nggak tiduran atau nggak selonjor-selonjoran. Jadi kita kasih sikap yang hormat buat Tuhan, ya. Kita duduk dengan baik sambil mendengarkan firman Tuhan. Terus gambar yang kedua tuh apa tuh artinya? No food and drinks, ya, selama kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, terus yang berikutnya lagi
itu yang tanda mikrofon di mute. Nah, berarti adik-adik selama dengerin firman Tuhan, mikrofonnya di mute ya, unless nanti kalau ada pertanyaan atau misalnya kalian mau jawab, itu kalian raise hand dulu, nanti nggak usah panggil, baru kalian boleh open mic-nya. Oke, deal? Deal ya? Oke, good. Nggak usah harap kalian semua bisa ikut. Ini Alkitabnya. Oke, good, Kak Deus. Oke, ingat ya, rule-nya kita open mic setelah raise hand. Nanti langsung suruh dulu. Good. Langsung udah lihat nih beberapa orang yang kasih Alkitabnya. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai. Iya. Nah, kita mau mulai dengan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik seneng nggak sih kalau dapat hadiah nih? Langsung. Ya. Di laptop saya nggak bisa raise hand. Nggak bisa resen, ya udah nggak apa-apa, resennya pakai ini aja, apa namanya, emoji. Ya boleh pakai emoji, boleh pakai kamera juga boleh. Bisa pakai screen, bisa. Iya, pakai kamera boleh, pakai emoji juga boleh. Oke, di mute dulu ya, langsung lanjut. Nah, adik-adik seneng nggak ya kalau dapat hadiah? Bagus. Seneng ya kalau dapat hadiah ya? Semua orang pasti seneng kalau dapat hadiah. Nah, adik-adik langsung mau tanya, kalian pernah dapat hadiah yang menurut kalian yang terbaik atau terbagus gak? Yang mau jawab raise hand. Ada nggak? Siapa nih? Oh, ada Relin. Oke, Relin, kamu pernah dapat hadiah terbaik apa menurut kamu? Thank you. Apa? Relin kan tunjuk tangan. Kamu pernah dapat hadiah terbaik apa? Apa hadiah terbaik yang pernah kamu dapat? Apa? Lego. Oh, Lego. Oke, Relin pernah dapat Lego. Dan itu menurut Relin hadiah terbaik ya yang pernah Relin terima. Dalam rangka apa Relin dapat hadiah? Dari keluarga. Kenapa? Dari keluarga. Sorry? Dari nggak kedengaran harus ngomong apa. Oh, kamu udah dapat hadiah Lego dalam rangka apa? Tahu-tahu dikasih gitu ya? Itu pas ulang tahun. Oh, pas ulang tahun. Oke, thank you. Kalau Greta juga raise hand. Greta pernah dapat hadiah terbaik apa, Greta? Pensil warna 48 warna. Wow, banyak banget pensil warna 48 warna ya. Oke, satu lagi ya, terakhir. Edward pernah dapat hadiah apa, Edward? Hot Wheels sama Lego. Mau. Apa sama Lego? Hot Wheels sama Lego. Oh, Hot Wheels sama Lego. Oke, yang lain tolong di mute ya. How? Oh shoot. Siapa itu? Tolong di mute. Oke, jadi ternyata ya kita semua senang dapat hadiah dan pernah dapat hadiah terbaik ya menurut kita ya. Nah, gimana perasaan adik-adik ketika dapat hadiah? Senang ya, Greta. Iya, senang, bersyukur. Terus mungkin juga kalau memang kita nggak expect sebelumnya, pasti kita terkejut gitu ya, senang, bersyukur. Nah, kalau gitu, kalau perasaan kita gimana ya terhadap orang yang memberi hadiah tersebut? Kalau misalnya nih orang yang membeli hadiah itu adik-adik melakukan sesuatu, adik-adik mau nggak? Tadi siapa tuh? Edward yang dapat hadiah. Edward mau nggak kalau udah dikasih hadiah, terus misalnya papa, mama kasih hadiah, terus disuruh melakukan sesuatu, kamu mau nggak? Mau. Mau dong ya, kan udah dikasih hadiah, pasti saat itu kamu kalau disuruh papa mama melakukan apapun pasti dilakukan, ya kan? Nah, sekarang Lause punya hadiah juga nih. Nah, kalian tahu nggak nih hadiahnya apa kira-kira? Bisa tebak nggak? Seneng ya kalau dapat hadiah, apalagi kalau dibungkus dengan cantik seperti ini. Pasti kita bertanya-tanya nih, ini isinya apa gitu ya sebelum dibuka. Nah, ada yang bisa tebak nggak kira-kira ini hadiahnya apa nih yang Lause punya nih? Itu kan kotak. Iya, kotak. Tidak tahu. Apa? Tidak tahu. Ya udah, kita buka sama-sama ya kalau mau tahu ya. Ada yang mau nggak nih hadiahnya? Ada yang mau nggak? Iya. Mau lah.
No. Mau ya, oke. Aku gak mau. Kamu nggak mau, oke. Kita buka ya hadiahnya ya. Ring. Di dalamnya ada ini ternyata. Apa ini? Aku nggak bisa lihat screen-nya. Gambar hati, tulisannya. Hati yang baru. Hati yang baru. Kalian mau nggak ya kalau dikasih hadiah hati yang baru? Mau nggak? Iya. Tahu nggak artinya apa hati yang baru? Yang artinya diampuni dosa-dosanya. Iya. Oh ya. Oke, thank you. Sekarang di mute dulu ya. Nah, jadi hati yang baru ini benar tadi ada yang jawab ya. Kan hati kita cuma satu ya, hati yang kita bawa dari lahir sampai sekarang. Nah, apa sih maksudnya hati yang baru? Apa kita harus ganti hati kita? Nah, bukan gitu ya. Jadi hati yang baru itu menggambarkan kondisi hati kita. Jadi sebelum kita kenal Tuhan Yesus, sebelum kita diampuni dosa-dosanya, hati kita itu gimana? Hati kita itu berdosa, ya. Hati kita itu kotor. Nah, setelah kita terima Tuhan Yesus, setelah kita mengampuni, setelah kita mengakui dosa-dosa kita dan diampuni, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Nah, di dalam hati yang baru itu, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu mau mengubah hati kita dari dalam, ya. Nah, supaya kita bisa pelan-pelan bertumbuh, terus belajar untuk menaati perintah Allah, ya, termasuk 10 perintah Allah, ya. Nah, jadi itu hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sudah diampuni dosa-dosanya, ya. Nah, tapi kita masih berdosa, kita masih bisa melakukan dosa. Jadi kita perlu bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang akan belajar gimana bergantung kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, ini hati yang baru tadi, ya. Nah, sekarang kita mau ingat apa yang sudah Tuhan perbuat buat bangsa Israel. Kita sudah belajar ini nih di minggu-minggu sebelumnya. Jadi kita mau lihat gimana Tuhan, apa yang Tuhan perbuat buat bangsa Israel dari waktu mereka masih di Mesir, mereka di padang gurun, sampai Musa memberikan kepada bangsa Israel 10 hukum, ya, 10 hukum Tuhan. Nah, nanti ini ada pertanyaan, terus adik-adik harus jawab. Jawabannya ada di sebelah kanan, ya. Tapi yang mau jawab itu, tadi rule-nya harus raise hand dulu, lalu setunjuk baru kalian jawab, ya. Jadi, nggak rebutan jawabnya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 1, ini udah langsung kasih nih jawabannya. Ya, jadi dimulai dari Allah membebaskan bangsa Israel dari apa? Dari perbudakan di Mesir, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, seperti burung Raja Wali, Allah menyediakan titik-titik. Yang mau jawab boleh raise hand. Oke, Hector. Hector, apa jawabannya? Boleh di-unmute. Ya, Hector boleh jawab. Di-unmute dulu. Ya. Seperti burung Raja Wali. Aku sih lupa lower hand. Oh, lupa lower hand. Oke. Ivanka mau jawab seperti burung Raja Wali, Allah menyediakan apa nih yang Allah sediakan buat perbudakan di Mesir. Bukan, yang nomor 2 sekarang. Oke, Greta nomor 2 jawabannya apa? Seperti burung Raja Wali, Allah menyediakan penebus. Kurang tepat. Ethan, seperti burung Raja Wali, Allah menyediakan apa? Seperti burung Raja Wali, Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anaknya. Iya, benar. Jadi waktu itu kan kita dengar cerita ya, burung Raja Wali itu selalu menyediakan kebutuhan membantu anak Raja Wali. Nah, Tuhan itu kayak burung Raja Wali yang besar ya. Nah, kita anak-anaknya itu ya disediakan oleh Allah semua kebutuhannya. Oke, thank you.
Sekarang yang nomor 3 yuk. Allah memimpin umatnya melintasi padang gurun, titik. Relin, apa jawabannya Relin? Allah memimpin umatnya melintasi padang gurun dengan Bukan itu jawabannya. Coba lagi yuk, Nelson. Apa jawabannya Nelson? Allah memimpin umatnya melintas padang gurun menuju Gunung Sinai. Iya, betul. Jadi setelah keluar dari Mesir, mereka jalan lewat padang gurun mau ke Kanaan ya, tapi menuju ke Gunung Sinai dulu. Oke, thank you. Kemudian yang keempat, Allah menetapkan covenant, perjanjian, titik. Siapa nih yang belum? Ivanka lagi deh, Ivanka. menetapkan covenant dengan Iya, betul. Israel. Betul. Allah menetapkan covenant perjanjian dengan Israel ya supaya Israel menjadi umat Allah. Oke, thank you. Next. Ini pasti jawabannya yang tersisa ya, jadi Lause nggak tanya. Jadi Allah adalah titik-titiknya Israel. Allah adalah penebus Israel. Oke, masih ada lagi nih. Yang keenam, Allah berbicara dari tengah-tengah api dan awan, titik. Siapa yang mau jawab? Darren, yuk Darren. Allah berbicara dari tengah-tengah api dan awan. Apa jawabannya? Di atas gunung. Betul ya. Jadi di atas gunung ya Allah berbicara dari tengah-tengah api dan awan. Oke, lanjut. Allah berkata, Yosua Resen. Allah berkata, Akulah Tuhan Allahmu. iya, good. Thank you. Terus kemudian Allah memberi umatnya Gisel. Apa 10 Gisel? perintah Tuhan. Good. Oke. Terus kemudian Allah memberi mereka hukum untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana harus. Siapa nih yang belum ya? Sierra, yuk Sierra, apa jawabannya? Hidup sebagai umat Allah. Oke, good. Ya, jadi benar ya jawabannya ya. Oke, yang terakhir berarti orang Israel mengatakan bahwa mereka akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Iya, good, pinter-pinter ya, thank you. Jadi ini yang kita udah pelajari itu minggu lalunya ya. Nah, jadi kesimpulannya ya untuk kita ingat-ingat lagi nih. Jadi Tuhan Allah tuh menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya. Nah, tapi Tuhan Allah juga bukan cuma menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan Allah juga melindungi bangsa Israel, memelihara bangsa Israel, bahkan menjadikan bangsa Israel itu kepunyaannya Tuhan, ya. Kemudian melalui Musa, Allah memberikan Israel 10 perintah, ya, tujuannya untuk mengajarkan mereka bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Allah, ya. Nah, orang Israel bersyukur kepada Allah atas semua yang dilakukan oleh Allah, ya. Dan bangsa Israel juga berjanji akan percaya dan taat kepada Allah. Nah, tapi adik-adik kan udah belajar ya, apakah ternyata bangsa Israel benar nggak sih menaati hukum Allah? Benar nggak bangsa Israel ternyata menaati 10 perintah sesuai dengan yang sudah mereka janjikan? Taat nggak sih orang Israel? Iya, Ivanka enggak ya? No ya. Jadi mereka ternyata nggak taat kepada 10 perintah Tuhan, ya. Nah, mungkin bukan cuma bangsa Israel, tapi 10 perintah Tuhan itu berlaku juga untuk kita saat ini. Dan coba saya tanya, ya, kalian taat nggak
sama 10 perintah Tuhan? Ya, mungkin enggak ya, Lausu juga enggak. Jadi kita nggak bisa taat kepada 10 hukum perintah Tuhan dengan sempurna, sama seperti bangsa Israel. Nah, kalau gitu Tuhan udah tahu nih, umat Israel, manusia itu nggak bisa taat sama 10 perintah Tuhan. Tapi kenapa sih Tuhan Allah masih tetap kasih 10 perintah atau 10 hukum Taurat itu kepada bangsa Israel dan kepada manusia? Ada yang tahu nggak jawabannya? Apakah Tuhan sengaja kasih walaupun sudah tahu kita nggak bisa taat supaya Tuhan bisa hukum kita? Gitu bukan? Ya, Relin? Kenapa Tuhan masih tetap kasih walaupun Tuhan tahu bangsa Israel sama manusia itu nggak akan bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna? Karena Israel umatnya Tuhan. Iya, benar, bangsa Israel umatnya Tuhan. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang nggak bisa ditaati. Jadi tujuan Tuhan apa? Apakah Tuhan sengaja supaya bisa menghukum bangsa Israel? Supaya bisa menghukum manusia? Tidak ya. Tentu tidak. Betul. Bukan itu tujuan Tuhan. Jadi Tuhan itu memberi hukum Taurat 10 perintah kepada bangsa Israel dan kepada kita juga, supaya Tuhan mau kita ya melihat betapa kita itu sangat membutuhkan Tuhan, betapa kita itu sangat membutuhkan juru selamat. Kita bergantung kepada Tuhan supaya kita bisa bisa melakukan perintah-perintahnya Tuhan, 10 perintah Tuhan itu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya bagaimana kita hidup dengan kekuatan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Nah, kita coba buka yuk di Alkitab. Yang punya Alkitab boleh dibuka, Roma 8 ayat 3 sampai 4. Oke, yang belum ada Alkitabnya lo sebantu di slide ya. Yang mau baca boleh raise hand. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Ethan baca ayat 3, nanti Relin baca ayat 4. Tadi nggak kedengaran Roma apa? Roma 8 ayat 3 sampai 4 ada di slide-nya nih. Oke. Ethan baca yang ayat 3 dulu, kemudian Relin baca ayat 4. Yuk Ethan mulai, 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging akan yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Oke, thank you. Relin ayat 4. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh ya. Oke ya. Nah sekarang kita coba lihat nih apa nih kita hidup dengan kekuatan dari Allah ya. Nah ini ada pertanyaan sama ya, kalau mau jawab raise hand dulu. Dapatkah hukum Taurat membawa keselamatan ya? Siapa nih yang raise hand? Valencia jawabannya apa? Iya. Iya, oke. Belum tepat ya. Minggu lalu kan kita juga udah belajar tuh dari orang kaya yang bodoh ya. Minggu lalu ya. Kalau dia sudah melakukan tuh semua hukum-hukum Taurat gitu ya. Oke, cuman dia waktu itu tidak mau menjual hartanya. Oke, nah jawaban yang benar harusnya tidak ya. Jadi iya, hukum Taurat itu tidak bisa membawa keselamatan. Oke? Jadi gimana nih ya? Apa sih yang Tuhan lakukan tapi tidak dilakukan oleh hukum Taurat?
Siapa yang mau coba jawab? Greta, gimana Greta? Apa yang Allah lakukan tetapi tidak dapat dilakukan hukum Taurat? 10 perintah Allah. Jawabannya ada di slide E. Slide apa langsung? Ada di slide di layarnya. Apakah yang Allah lakukan tetapi tidak dapat dilakukan hukum Taurat? A. Dia mengutus anaknya menjadi juru selamat. Atau B. Dia mengutus Musa. Atau C. Dia mengutus orang muda yang kaya. Oke, bingung ya. Kita coba Ivanka. Ivanka jawabannya apa Ivanka? Apakah yang Allah lakukan tetapi tidak dapat dilakukan hukum Taurat? Ia mengutus orang muda yang kaya. Bukan itu jawabannya, ya. Jadi bukan dia mengutus orang muda yang kaya, tapi Ia mengutus anaknya menjadi juru selamat kita. siapa tuh? Relin. Oke, Relin, benar ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat itu adalah mengutus juru selamat. Hukum Taurat itu cuma isinya perintah-perintah Tuhan yang baik yang harus dilakukan oleh manusia. Tapi dengan melakukan hukum Taurat, tadi kan pertanyaan sebelumnya itu tidak bisa membawa keselamatan. Nah, gimana supaya manusia bisa selamat? Ya, nah manusia bisa selamat caranya adalah Tuhan Allah mengutus anaknya menjadi juru selamat kita. Oke, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Mengapa Tuhan Yesus mampu menaati hukum Taurat dan tidak pernah berbuat dosa? Sedangkan tadi kita belajar Israel, manusia nggak mampu menaati hukum Taurat, tapi Tuhan mampu. Kenapa ya Tuhan mampu? Mau jawab? Mau jawab siapa tuh? Ivanka ya? Ya. Apa jawabannya Ivanka? Mengapa Yesus mampu menaati hukum Taurat dan tidak pernah berbuat dosa? Karena dia adalah Allah. Betul, karena dia adalah Allah yang pada dasarnya tidak berdosa, makanya dia bisa menaati semua hukum Taurat. Oke, thank you. Terus kemudian, apakah yang dimungkinkan melalui kematian Yesus bagi kita? Ada yang mau jawab? Cuman Relin, Ivanka, ada lagi yang belum pernah? Nah, Kristabel. Apa Kristabel jawabannya? Apakah yang dimungkinkan melalui kematian Yesus bagi kita? Apa? Yang A, B, apa C? Apa Kristabel? Penggolongan kita. Belum tepat, bukan penggolongan kita. Oke, coba yang lain. B. Siapa tuh? Maksudnya belum minta jawab loh. Siapa itu? Oke, Syera yuk. Syera, jawabannya apa? B. B, pembenaran kita. Iya, benar ya. Jadi jawabannya adalah Tuhan Yesus mati untuk membenarkan kita. Jawabannya, ya. Nah, apa sih pembenaran? Adik-adik kan udah belajar ya di minggu-minggu sebelumnya. Kita ingat-ingat lagi ya. Jadi pembenaran itu adalah keputusan Allah untuk memperlakukan orang berdosa seolah-olah tidak pernah berdosa karena kehidupan Yesus dan kematiannya. Jadi kita orang berdosa, ya kan? Nah, karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, jadinya seolah-olah kita yang berdosa jadi tidak berdosa, gitu maksudnya pembenaran. Sama seperti gini mungkin contohnya ya, yang sehari-hari. Misalnya nih, waktu kecil, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Kita masih kecil, kita melakukan kesalahan. Misalnya contohnya kita lagi main bola gitu ya. Terus dari itu nggak sengaja kita
lempar kena kaca jendela tetangga gitu ya. Tetangga. Nah, kita salah nggak? Salah kan? Ya kan? Sudah mecahin kaca nih. Nah, terus udah gitu papa mama ya minta maaf sama tetangga kita. Terus udah gitu membayar ganti rugi untuk betulin kacanya gitu. Ya udah, terus tetangga kita bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira kayak gitu pembenaran. Jadi tetangga kita nggak mempermasalahkan lagi. Kita salah nggak? Salah kan? Tapi tetangga kita nggak marahin kita, nggak bilang kita ini salah ya. Nah, tapi perbuatan kita itu dibenarkan karena papa mama sudah minta maaf dan ganti rugi. Nah, kayak gitu contohnya, sama seperti kita berdosa, terus udah gitu Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib menebus dosa kita sehingga kita yang berdosa seolah-olah tidak berdosa. Nah, itu ya pembenaran. Oke. Terakhir ada pertanyaan. Di mute yuk, kalau yang nggak jawab, nggak tanya, di mute. Oke, nah terakhir pertanyaannya, bagaimanakah kita hidup sebagai orang Kristen? Jadi kalau sudah diampuni dosanya, sudah dibenarkan, ya, sudah punya hati yang baru, jadi orang Kristen, bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen? Yang mau jawab siapa? Oke, Joshua. Joshua, apa jawabannya menurut Joshua? Gimana sih kita hidup sebagai orang Kristen dengan apa? Dengan kuasa Roh Allah yang hidup di dalam kita. Betul, dengan kuasa Roh Allah yang hidup di dalam kita. Jadi sebagai orang Kristen, hati kita tuh punya Roh Kudus, punya Roh Allah, ya, sehingga Roh Allah itu, Roh Kudus membantu kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau, untuk selalu menyenangkan Tuhan. Walaupun ya kita masih tetap berdosa, tapi Roh Kudus menolong kita untuk supaya ya tidak melakukan dosa dan mengakui dosa kita kalau kita melakukan dosa. Ya, jadi kita nggak bisa tuh dengan caranya kita sendiri mencoba menjadi orang yang benar-benar baik, mencoba tidak menjadi jahat. Oke? Nah, setelah kita ya diampuni dosanya, setelah tadi kita ini hidup ya dengan anugerah pengampunan dari Tuhan, setelah kita dibenarkan, hati dan akal budi kita itu harus diperbaharui. Ya, jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita akan terus-terus memperbaharui hati dan akal kita. Oke? Kita coba baca di Ibrani 10 ayat 16. Apa sih kata firman Tuhan nih tentang pembaharuan hati dan akal? Oke, siapa yang mau baca? Saya. Yang mau baca? Saya. Oke. Deron. Oke, deh. Boleh. Deron yuk, Deron baca. Ya, Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Oke, thank you, Darren. Nah, yang lain juga baca ya, bukan cuma dibaca, dimengerti, diingat juga. Habis ini Lausa ada pertanyaan. Yuk dibaca, Lausa bacain ya sekali lagi ya. Ibrani 10 ayat 16, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Nggak usah hapus ya, kita tes. Oke, siapa yang mau jawab? Yang bisa jawab. Kitabnya ditutup. Supaya nggak nyontek. Siapa yang mau jawab? Oke, Ivanka, yuk. Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka
Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku menaruh. Tadi yang kali kita baca apa? Menaruh. Ya, oke, lupa. Greta apa, Greta? Menaruh hukumku. Oke, thank you. Di dalam, Darren apa, Darren? Tidak dalam hati mereka dan menuliskannya dalam, Ivanka mau coba lagi yang terakhir? Menuliskan dalam kitab-kitab mereka. Belum tepat. Audrey yuk, Audrey. Pikiran. Akal budi. Ayo, nggak ada yang jawab sebelum langsung panggil namanya. Pikiran. Akal budi. Iya, benar ya, Audrey. Akal budi. Oke. Nah, ini Tuhan ya yang menaruh perintah-perintahnya di dalam hati dan akal budi orang yang percaya, orang yang sudah diampuni. Oke. Nah, sekarang kita coba diskusi ya. Saya mau tanya, siapa yang ada di dalam, siapa yang tinggal di dalam umat percaya? Terus siapa yang mengubah hati orang percaya, ya, dan siapa yang memberi kita keinginan untuk menyenangkan Allah dari hati, dan siapa yang menolong kita menghidupi 10 perintah setiap hari. Ya, tadi kan kita udah belajar kalau orang yang sudah percaya, sudah diampuni dosanya, sudah terima Tuhan Yesus, ada siapa di dalam hati kita? Gitu, dia melakukan apa di dalam hati kita? Oke? Ada yang mau coba jawab? Relin? Relin mau jawab? Relin, iya. Jawabnya yang mana? Oh, sama. Ya udah satu dulu. Siapa yang tinggal di dalam umat percaya? Siapa yang ada di dalam umat yang percaya? Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus dalam bentuk Roh Kudus gitu ya, tinggal di dalam hati umat yang percaya. Oke, siapa yang mengubah hati orang percaya, Greta? Siapa nih yang mengubah hati kita yang berdosa tadi ya, yang kotor, jahat jadi hati yang baru. Iya, Tuhan Yesus ya, melalui Roh Kudus. Oke. Siapa yang memberi kita keinginan untuk menyenangkan Allah dari hati? Ivanka? Tuhan. Tuhan ya, sama ya, Tuhan melalui Roh Kudus. Yuk adik-adik yang lain yang belum pernah jawab boleh coba jawab. Siapa yang jawabannya Tuhan? Betul, semua jawabannya Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita ya, termasuk Tuhan dan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mematuhi 10 perintah Tuhan setiap hari. Karena kalau kita doang, kita nggak akan bisa gitu ya. Nah, jadi prosesnya gini, prosesnya setelah kita jadi orang Kristen, setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Allah itu melalui Roh Kudus mengubah hati kita dari dalam, ya. Dia kasih Roh Kudus di dalam hati kita sehingga ya, Roh Kudus itu setiap hari menolong kita untuk menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, proses ini tiap hari dirubah supaya serupa dengan Tuhan Yesus. Proses ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Dirubah jadi lebih baik, lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, proses ini namanya apa? Ya, proses ini namanya itu pengudusan. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus ya untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi pengudusan itu adalah caranya Tuhan, prosesnya Tuhan untuk menolong orang percaya supaya menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus ya.
Tapi walaupun tiap hari kita diproses, tiap hari Roh Kudus memproses hati kita supaya jadi serupa dengan Tuhan Yesus, ya kita tetap masih manusia yang berdosa. Kadang-kadang kita masih bisa berdosa, ya, masih bisa tidak taat. Tapi Roh Kudus terus ingetin kita. Roh Kudus terus bantu kita untuk supaya kita menjauhi dosa, dan kalaupun kita melakukan dosa, kita harus cepat-cepat mengaku dosa kita kepada Tuhan dan berbalik dari dosa kita kepada Tuhan untuk supaya kita meminta pengampunan dan pembenaran dari Tuhan. Ya. Nah, jadi Tuhan melalui Roh Kudus itu memampukan kita untuk ya say no terhadap dosa, terus say yes terhadap hal-hal perintah-perintah yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Jadi saat kita bergantung sama Roh Kudus yang ada di hati kita, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan perintah Tuhan. Makanya kita nggak boleh bergantung sama diri kita sendiri. Kita harus bergantung sama Tuhan Yesus, sama bergantung sama Roh Kudus yang ada di hati kita, ya. Nah, kita mau lihat, ya. Ketika kita diproses sama Tuhan, sama Roh Kudus, ya, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, ya Tuhan mau kita itu serupa dengan Tuhan Yesus dalam hal apa? Apa sih yang Tuhan mau kita sama seperti Tuhan Yesus? Oke, menurut adik-adik apa nih? Hal apa sih yang harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus? Apa yang adik-adik harus lakukan dalam nama Tuhan Yesus? Terus kemudian kalau adik-adik mengerjakan sesuatu, apa yang harus dikerjakan dengan ucapan syukur kepada Allah? Ada yang mau coba jawab nggak? Adik-adik yang lain yang belum pernah jawab, boleh coba jawab aja, nggak apa-apa. Ada? Mika, mau coba Mika? Mau coba jawab? No? Tadeus? Mana mukanya Tadeus? No? Nelson, mau coba jawab Nelson? Atau Giselle mungkin. Giselle mau coba jawab gak Giselle? No ya? Oke, banyak yang masih malu-malu. Oke, coba deh Greta. Mau jawab. Siapa? Greta ya? Bukan. Siapa itu? Ivanka. Oh, Ivanka. Oke, Ivanka ya. Langsung pilih Greta dulu ya. Greta? Menguduskan nama Tuhan Yesus. Betul. Apa yang harus kita lakukan nih supaya menguduskan nama Tuhan Yesus? Dalam hal apa? Ketika kita melakukan apa? Doa. Doa. Apakah cuma waktu doa doang? Tidak. Jadi, kapan aja nih? Hal-hal apa aja nih yang kita harus lakukan dalam nama Tuhan Yesus? Apa cuma dalam doa doang, dalam nama Tuhan Yesus, amin gitu? Atau hal-hal apa aja? Oke, coba Ivanka bantu, Ivanka. Ivanka bantu Greta. Apa? Oh, langsung nggak bisa dengar, sorry. Kesehatan. Oh, kesehatan. Oke. Kesehatan, boleh. Relin resen. Mau tambahin, Relin? Memuji apa? Oke. Memuji nama Tuhan, boleh. Ada lagi nggak, Diego? Iya. Apa menurut Diego? Hal-hal yang harus dikerjakan dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa. Apa lagi dari yang tadi teman-temannya udah sebutin? Ada lagi? Nah, belum kepikiran ya. Oke, jadi tadi apa? Berdoa. Oh, berdoa. Sama ya tadi ya, sama tadi Greta ya. Oke, thank you. Jadi iya ya, hal-hal yang tadi teman-teman
udah sebutin itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi nggak cuma itu doang. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, yang harus kita kerjakan dengan ucapan syukur nih kepada Tuhan. Yuk, kita lihat di dalam Alkitabnya ya. Alkitabnya bilang apa? Kolose 3 ayat 17. Siapa yang mau baca? Yang belum pernah, yuk. Ini baca doang. Siapa nih yang belum pernah nih? Valencia boleh baca nggak Valencia? Boleh. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Oke, thank you. Jadi dari ayat ini kita tahu nih jawabannya. Apa ya jawabannya? Saya mau coba. Dari ayat Kolose 3 ayat 17 ini dikasih tahu nih jawabannya. Apa Ivanka? Jawabannya itu yang bagian mana? Jawabannya itu untuk yang jawaban pertanyaan tadi sebelumnya, yang 2 di atas itu. Dalam hal apa kita harus, hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus? Mengucap syukur. Hal apa yang harus dikerjakan dengan ucapan syukur? Tuh Rausa udah garisin tuh di ayatnya tuh. Segala sesuatu, perkataan, perbuatan. Iya, jadi dalam segala sesuatu tadi ya, contohnya mau berdoa, mau saat memuji Tuhan gitu ya. Dan segala sesuatu, lagi main, lagi makan, lagi belajar, lagi membantu orang tua. Pokoknya semua, segala sesuatu itu harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus dan ucapan syukur. Termasuk waktu kita berkata-kata, waktu kita melakukan sesuatu, termasuk juga waktu kita memikirkan segala sesuatu. Ya, jadi semua yang kita lakukan itu harus kita lakukan dalam nama siapa? Tuhan Yesus, ya. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar kalau kita harus bergantung sama Tuhan Yesus. Nah, apa sih artinya bergantung sama Tuhan Yesus? Bergantung sama Tuhan Yesus itu berarti kita mempercayai Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang terbaik buat kita. Jadi kita nggak cuma bergantung sama diri saya sendiri gitu. Oh, saya hebat, saya pinter, saya bisa gitu ya. Nah, tapi kita bekerja sama Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan untuk kita ya sehari-hari bisa melakukan apa yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Sama seperti ketika adik-adik mungkin masih lebih kecil, banyak hal yang adik-adik nggak bisa lakukan, benar nggak? Nggak bisa lakukan dengan sendiri, jadi harus bergantung sama papa mama. Nah, kita juga sebagai orang Kristen, banyak hal yang kita nggak bisa lakukan sendiri dengan benar. Jadi kita harus bergantung sama Tuhan Yesus, termasuk itu melakukan 10 perintah Tuhan. Ya, kita nggak bisa tuh melakukan 10 perintah Tuhan dengan tidak berdosa dan dengan sempurna. Makanya kita perlu minta Tuhan, kita perlu bergantung kepada Tuhan Yesus. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk sini. Nah, jadi adik-adik ya, apa sih yang adik-adik sudah pelajari nih hari ini ya? Bagaimana sih adik-adik bisa ya menaati 10 perintah Tuhan ya? Nah, adik-adik bisa bergantung kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberikan 10 perintah kepada Tuhan itu baik dan sempurna. Ya, cuman kalau mengandalkan diri kita doang, kita nggak bisa melakukannya, ya. Nah, justru 10 perintah Tuhan itu diberikan supaya kita sadar kalau hidup kita itu harus bergantung kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kita juga harus melakukan tadi segala sesuatu, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi Tuhan kasih kita perintah supaya hidup kita menjadi lebih baik ya. Tapi memang kadang-kadang itu tidak mudah untuk melakukannya ya. Misalnya nih,
ketika ada orang lain ya yang menyakiti perasaan kita gitu, terus kita marah sama orang itu. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus kasih perintah kalau kita nggak boleh ya kan membenci orang lain, kita nggak boleh marah sama orang itu. Nah, tapi gampang nggak sih adik-adik kalau misalnya kita sudah disakiti, terus dari gitu kita memberi pengampunan nih kepada orang yang menyakiti kita. Nah, mungkin susah ya, susah terus dari gitu kita tidak bisa menaati perintah Tuhan. Nah, jadi kita jangan mengandalkan atau jangan bergantung pada diri kita sendiri. Kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Jadi kita minta Tuhan Yesus bantu kita supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi nggak terus-terusan lagi marah, nggak terus-terusan lagi sakit hati. Jadi kita bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, supaya setiap harinya kita bisa bergantung kepada Tuhan Yesus dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dulu itu bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Ya. Jadi kita bersyukur Tuhan kasih 10 perintah ini maksudnya baik supaya kita menaatinya. Ya, tapi kita sudah belajar hukum Taurat ini tidak bisa menyelamatkan manusia. Kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna karena kita manusia berdosa. Kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus setiap hari, ya. Oke, nah sampai di situ cerita firman Tuhan. Kita mau masuk dalam doa. Sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak mungkin bisa menaati hukum Taurat, tetapi terima kasih Tuhan Engkau memberikan kami Roh Kudus, Engkau juga yang sudah mengampuni kami dan membenarkan kami, sehingga kami bisa belajar untuk bergantung kepada Tuhan Yesus senantiasa, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, dan kami bisa menaati perintah Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami seminggu yang akan datang, agar kiranya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di situ cerita firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi ya minggu depan adik-adik. Bye-bye. Bye. 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 Sama-sama. Bye.